Selamat siang semuanya, penonton dari Kedok Garage Bali Channel. Kembali kita ngevlog nih. Ini ngevlog yang kedua kayak baru kedua kita ngevlog ini. Jadi saya dan Kedok dan sekeluarga dan tim itu lagi ada kunjungan. Nah, seperti apa kunjungannya kita spill nanti. Nah, Duk, kita lagi di mana nih, Duk? Di tempat yang sangat panas di Jogja. Kita berada di Candi Pelausan. Jadi kemarin ada event motor. Sekarang saya sempetin melihat benda-benda bersejarah yang masih gampang ditemui, supaya kita tahu sebatas apa ya, jadi tahu bahwa moyang kita itu udah bisa membuat sebuah karya monumental yang bisa kita lihat sampai sekarang. Candi ini seperti sebuah peradaban yang masih kita tebak bagaimana zaman itu cara berpikirnya mereka sampai bisa membuat karya seperti ini. Sangat sulit sekali ditebak, mungkin dari segi teknologi, alat, arsitektur itu seperti apa kamusnya, apa bukunya. Ya, Coba kita akan pelajari dari bentuk-bentuk atau dari pilah-pilahan batu di sini. Kita bisa melihat ini alat apa dipakai, atau sistem mengait batunya itu seperti apa. Oke. Nah, seperti itu yang dijelasin sama Beli Kedok tadi. Dan kenapa kita bisa di sini dan kenapa bisa kita tertuju di sini, karena kita punya guide yang ada di sini yang benar-benar mengenal sejarah Jogja. Itu namanya Mas Anton. Nah, ini dia orangnya. Siap. Mas, kenalkan diri, Mas. Nah. Asal dari mana, Mas? Aslinya Jogja. Wih. Siap. Jadi dia yang nganterin kita keliling-keliling. Jadi untuk kelanjutan kita kemana nanti kita saksikan. Kita lanjutin nanti, oke? Teman-teman, kalau kita pelajari, candi ini dibuat oleh keajaiban atau dibuat oleh manusia. Kalau menurut feeling saya secara teknis lapangan, ini adalah kerja dari alat besi atau istilahnya kapak atau pelatuk yang lebarnya kurang lebih 3 cm itu 3 sentian. Terdampak jejak-jejak pelatuknya, kepahatannya. Dan ini agak lebih jelas ya. Ini menurut saya memang pekerjaan handmade, pekerjaan tangan dengan alat. Makanya ini yang mesti ini bukan alat elektronik yang artinya sudah pakai gerinda atau alat canggih lainnya. Ini menurut saya pure memang batu yang dibentuk dengan manual, dengan penuh kesabaran dan penuh teliti. Dari setiap sudutnya itu, dari pilah-pilahan yang berbeda-beda ini menemukan satu vertikal atau horizontal yang memang benar-benar sudah mungkin diterapkan dengan adanya kayak water pass gitu.
Jadi mungkin itu aja, sudut-sudut ini mungkin digaris dengan air atau istilahnya apa ya, waterpass itu, dan sisanya memang dipahat murni oleh tangan. Jika kita melihat secara presisinya, ini memang presisi terlihat simetris tapi mencong sedikit. Kalau kita melihat kira-kiranya, nah ini udah pahatnya sudah ada yang model lengkung. Ini yang lurus, jejak yang lurus. Ini jejak pahatan yang dipatuk-patuk. Ini juga yang dipatuk. Nah ini yang sudah menggunakan pahat yang bentuknya lengkung. Karena kalau lurus dia nggak bakalan gini hasilnya. Berarti kurang lebih ini zaman sudah melewati zaman perunggu. Karena untuk membuat alat, menurut saya alat bermaterial metal atau besi itu harus memasuki, istilahnya harus sudah mengenal dunia pengrajin logam. Jadi dia tuh harus diasah menjadi baja, baru dia bisa memakan atau mengupas batu lahar ini, batu lahar atau batu kali ini. Saya tuh sangat takjub sekali dengan kesabaran para undagi-undagi zaman dahulu itu. Dari segi pemikirannya mereka yang bisa membuat sesuatu yang memang apa ya, jauh dan tantangannya sangat besar sekali. Semua karya yang dibuat itu adalah monumental, kebanyakan monumental, dan sangat terpikirkan sekali. Dari mungkin bentuk-bentuk ini atau relief yang ada itu sudah ada ceritanya yang didokumentasikan di tembok-tembok candi ini. Jadi sangat terpikirkan sekali dari segi konsep, dan dari segi eksekusinya mereka pun juga dia itu tidak menggunakan material yang mudah rusak. Apakah mungkin memang si pemikir terdahulu itu memang ingin membuat karya yang memang harus diwariskan turun-temurun ke anak cucunya. Saya sangat apresiasi sekali, dan saya juga ingin kita generasi juga bisa harus membuat karya yang setidaknya bisa memberi jejak buat generasi nantinya. Jadi ini adalah patung apa ya namanya, mesti bermaterial batu keras, tapi bentuknya sudah mendekati ke realis ya. Jadi sudah sangat mewakilkan sekali ya, antara proporsi tubuh, kepala, ornamen, hiasan tubuhnya itu sudah mempresentasikan sekali bagaimana manusia atau objek bisa divisualkan dalam material yang sangat keras ini. Jadi saya berpikir pastinya zaman dahulu si pemikir undagi ini sudah dalam posisi pikiran nyaman mungkin ya, tidak ada tekanan atau apa, dia memang ikhlas berkarya tanpa memikirkan waktu dan tanpa memikirkan capeknya memahat benda ini. Nah di sini teman-teman, seperti yang saya bahas tadi, jadi ini ide-ide itu mungkin tidak terlalu kelam ya. Jadi ini sudah ada bentuk rantai.
setahu saya ini balik dari rantai ini adalah benda yang terbuat dari besi. Jadi fashionnya memang setelah zaman perunggu, semua benda logam bisa diolah menjadi produk. Dan inspirasi para pendahulu kita itu melihat sesuatu benda fungsional yang bisa dikawinkan dalam karya-karyanya seperti ini. Ini ada ornamen rantai, berarti fix menurut saya benda ini bisa terjadi di peradaban teknologi yang sudah agak canggih, seperti sudah adanya pandi-pandi besi, sudah bisa membuat senjata yang baik, sudah bisa mengolah kualitas baja menjadi pisau yang baik, sehingga terjadilah karya yang memang susah dibangun, yang mesti bisa karena kesabaran dan keikhlasan para senimannya. Masuk adalah kali ini. Mungkin ini sudah direstorasi ya, karena saya lihat warna batunya sudah beda-beda. Nah seperti ini balok utama ini dibuat memanjang untuk penahan atap dari gang pintu masuk ini. Nah yang paling unik itu adalah ini apakah sudah direstorasi atau belum ya, karena logikanya ini kalau tidak diletakkan dengan semen ini pasti akan jatuh. 2, 3. Kalau ini mungkin masuk akal karena dia menahan beban utama pada pintu masuk. Wow. Permisi, Assalamualaikum. Wih, Karya yang sungguh hebat. Oh fix dah ini benda cagar budaya yang sudah pernah direstorasi ya, karena ada beberapa yang memang sudah digantikan, seperti perhiasan tangga depan ini. Mungkin yang satunya sudah hancur atau entah kemana, digantikan dengan yang istilahnya yang batu yang komposisinya sebelum diukir. Awas hati-hati. Coba ini kan kecil, tapi didorong pakai gajah masih nggak kuat. Saya tahu Pak, dalamnya ini slope sini toh Pak. Ini loh. Ini tugasnya Adit nih bikin. Nah itu tadi uji tadi tertekan atasnya kan lebih kencang, ya tak? Ya. Tertekan lebih kencang, nanti nggak mungkin geser. Tertekan. Berarti Paham tak? Nah, Ini ada sininya tadi L-nya. Paham tak? siku-sikunya. Yang gamang. Nah, yang di sini ada L yang ke sana, jadi nggak mungkin satu. Paham tak? L itu tuh. Nggih, nggih. Siku nggih Pak. Siku kalau orang Jawa. Sini ada ini. Ya, misalnya ini loh, Mas. Misalnya lagi ini kan udah nyangkal gini kan. Paham tadi? Ya, jadi nggak mungkin turun tadi seperti itu. Kalau ini batu baru Mas, yang ada lubangnya. Ini udah tambahan. Oh dilubangin? Ada ditandai kalau yang nggak asli, ada tandanya nanti. Maksud itu juga ada nanti yang lubang. Ini
Ini udah restorasi juga, Pak. Itu loh, Mas. Tangga itu masih ada. Ini namanya. Ini udah. Boleh baru. Ini baru nih.